Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Na'udzubillah, inilah 7 ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon penghuni neraka jahanam. Berikut ini adalah ulasan tentang ciri manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka disebut sebagai penghuni neraka jahanam. Setiap umat muslim di dunia pasti akan berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tahu bahwa kehidupan di dunia adalah sementara dan segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita taat dan patuh dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan menghindari perbuatan yang dilarang olehnya, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho darinya. Sebaliknya, ada juga ciri manusia yang dibenci Allah karena perbuatannya yang sangat tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka merasa tidak penting belajar tentang ilmu akhir. Manusia seperti inilah yang nantinya saat di akhirat akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Berikut ini adalah 7 ciri manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, suka menghujat orang lain. Tanpa kita sadari, biasanya diri kita atau orang lain melakukan perbuatan ini, yaitu suka menghujat orang lain yang belum tentu diri kita lebih baik dari orang yang kita hujat. Suka menghujat orang lain termasuk ciri manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rakus dan pelit. Ciri berikutnya adalah manusia yang memiliki sifat rakus dan pelit. Mereka tidak pernah peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak pernah mau bersedekah dengan sesama. Sifat seperti inilah yang merupakan salah satu ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, suka merebut hak orang lain. Jika ada manusia yang suka merebut hak orang lain yang bukan miliknya, itu termasuk perbuatan zalim dan paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah lalai. Lalai yang dimaksud di sini adalah lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlalu sibuk dengan urusan duniawi saja. Yang kelima, hanya memikirkan makanan. Manusia yang setiap harinya hanya memikirkan makanan saja dan isi perutnya saja, tanpa mau peduli dengan urusan akhirat dan juga perut orang di sekitarnya. Mereka adalah ciri manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, cerdas masalah dunia. Kini banyak sekali manusia yang sibuk dengan sekolah hingga menjadi seorang profesor. Bahkan sebagian hidupnya hanya untuk belajar dan menjadi orang cerdas dalam ilmunya. Namun jika manusia tersebut hanya mengejar ilmu dunia tanpa juga dibarengi dengan ilmu akhirat, maka itu semua sama saja. Yang ketujuh, bodoh dalam urusan agama. Sekarang banyak yang lalai untuk mencari bekal di akhirat, selalu mengutamakan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci yang bodoh dalam urusan agama. Ada juga 2 dosa kecil ini yang sering disepelekan, padahal azab kuburnya sangat pedih. Manusia kerap kali meremehkan dosa-dosa kecil, padahal apabila hal tersebut sering dilakukan, lama-lama akan menjadi dosa besar. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam kehidupan sehari-hari, dosa-dosa kecil tersebut mudah sekali terjadi. Terlambat menepati janji, berkata kotor dan jorok, berlebihan dalam berbicara, mengolok-olok orang lain, merupakan contoh akhlak yang tercela. Terdapat dua dosa yang dianggap remeh, namun mendatangkan siksa kubur yang pedih. Yang pertama, tidak menjaga air kencing. Pendapat ulama yang paling kuat adalah tidak menjaga diri dan pakaian saat buang air kecil, sehingga terkena najis. Akibatnya pakaian menjadi najis dan sholat menjadi tidak sah. Karena di antara syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Hal ini sangat merugikan diri sendiri, karena apa yang telah kita lakukan tidak ada artinya apabila sholat kita tidak sah. Yang kedua, namimah atau mengadu domba. Mengadu domba antara dua orang atau bijak supaya bermusuhan. Di zaman ini, hal ini juga sering dianggap remeh dan seringkali dilakukan berulang kali tanpa disadari. Di era digitalisasi, media sosial saat ini, namimah semakin dianggap remeh dan dianggap wajar. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namimah merupakan dosa besar yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan siksa pedih. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan Rasulullah SAW dan sahabatnya pernah melewati sebuah kuburan dan mendengarkan siksa kubur yang amat pedih di dalamnya. Keduanya disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, benar sebenarnya itu dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak menjaga dari saat buang air kecil, dan yang satunya lagi disiksa karena namimah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut maksudnya adalah dua dosa itu menurut mereka bukanlah dosa besar. Dosa itu dianggap kecil dan diremehkan, padahal sebenarnya dosa itu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan dua perilaku yang sangat sepele namun balasannya sangatlah pedih. Semoga kita semua dapat terhindar dari perilaku tersebut. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.